Sama bahan, beda rasa. Banyak kuliner populer di Indonesia berbahan sama, berbeda rasa, dan tentu saja berbeda nama. Namun ada juga yang memiliki nama yang sama, tapi justru rasa dan tampilannya berbeda. Kali ini saya penasaran dengan asinan Bogor dan asinan Betawi. Apa sih bedanya? Salah satu asinan tertua di Bogor, Jawa Barat yang saya kunjungi adalah Asinan Sedap Gedung Dalam. Bisnis kuliner keluarga yang kini berpusat di Jalan Siliwangi ini berawal dari generasi pertama yang berjualan buah dengan dipikul sekitar tahun 70-an di Gedung Dalam. Inovasi membuat mereka memikirkan cara lain untuk menjual buah hingga jadilah asinan buah. Kita buah-buahan dari orang tua tuh, orang tua saya memang pedagang buah sejak zaman Belanda. Waktu orang tua saya masih enggak itu, dia udah buka. Jadi tahun 78, waktu itu masih udah diiniin ke saya, masih jual buah dan dimodifikasi jadi asinan. Ya, asinan yang pertama kali dijual ternyata adalah asinan buah. Penjualan di Jalan Siliwangi pun baru dimulai sekitar era 90-an. Nama gedung Dalam melekat karena awal mulanya orang tua mereka berjualan di kawasan itu. Asinan buah segar berisi mangga muda, pepaya, kedondong, dan salak. Ada pula buah unik khas Bogor yakni buah menteng yang sulit didapat dan menjadi tambahan khusus ketika sedang masa panen. Untuk mempertahankan kualitas dan rasa asinan legendaris yang autentik sejak 47 tahun silam, tentu bukan perkara mudah. Kualitas bahan-bahan yang digunakan semua harus dikontrol. Buah yang sudah dipotong kecil direbus dengan garam untuk memberikan rasa asam alami. Ini dilakukan untuk mengurangi rasa manis berlebihan sehingga memberikan keseimbangan dengan bumbu pedas dan asam. Maklum saja, poin penting dari asinan terletak pada kuah cukanya. Untuk mendapat sensasi rasa pedas, digunakan cabai rawit merah dan bawang merah serta gula. Yang menjadi ciri khas asinan sayur adalah isian sayurnya yang menggunakan sawi asin atau sayur yang sudah difermentasi. Kemudian ditambah kol, lokio, timun, serta daun antanan atau lebih dikenal daun pegagan. Di bagian atasnya kemudian ditaburkan kacang yang sudah disangrai. Itu tuh sebetulnya tuh yang disebut asinan pertama. Itu tuh sawi asin, longkio, lobak, itu mentimun yang diasin. Nah, ditambahin pakai cuka. Itu yang disebut awalnya asinan. Waktu itu buah dan sayur kan jadi satu. Terus orang tua saya pelopor dipisah. Kan ada yang senang buah, ada yang senang sayur, ya, ada yang senang campur. Asinan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17, di mana kota Bogor menjadi tempat persinggahan dan tempat tinggal para pejabat kolonial Belanda. Awalnya asinan Bogor bernama rujak Bogor, dulunya menggunakan bumbu kacang dan sekilas memang tampak seperti rujak buah. Hingga seiring perjalanannya, mereka yang tinggal di kawasan Bogor ini mulai memodifikasi rujak Bogor menjadi asinan Bogor. Kata asinan sebenarnya merujuk pada teknik pengawetan atau teknik pengasinan dengan kadar garam yang tinggi. Selain garam, cuka juga berpengaruh mencegah bakteri bertumbuh dan menghilangkan kotoran yang menempel pada buah dan sayur. Sehingga bila dikonsumsi tanpa proses pengolahan, masih terbilang aman. Dari bahasa Belanda, azin, bacanya azujin. Jadi itu artinya sebenarnya cuka. Nah, proses pengasinan ini kadang beberapa memang ditambahkan cuka sebagai bahan pengawet alami. Nah, karena disebut azin ini cuka, kemudian dia mungkin ya orang pada saat itu mendengarnya ini asin, diasinkan, jadi ada yang sebut seperti itu. Tapi proses dengan garam juga bisa dijadikan rujukan atau acuan bahwa kata asinan itu memang diambil dari
makanan yang diberikan garam atau kadar garam yang cukup tinggi. Selain asinan Bogor, ada pula asinan Betawi. Saya mendatangi salah satu pedagang asinan legendaris yang masih bertahan hingga sekarang di ibu kota, yakni asinan Betawi Haji Mansur di Rawamangun, Jakarta Timur. Namun kebanyakan orang menyebutnya asinan Kamboja Rawamangun. Dinamakan Kamboja karena dulu di kawasan tempat berjualannya banyak pohon Kamboja. Kuliner khas ini muncul sejak 1970-an dan kini sudah dipegang generasi ketiga. Dulu asinan Betawi Kamboja dijual berkeliling oleh pedagang asinan Betawi generasi pertama Haji Mansur. Dari dipikul, diangkut dengan sepeda, hingga dengan gerobak dorong. Meski sama-sama menggunakan kata asinan, ternyata dua kuliner ini jauh berbeda rasanya. Baik asinan Bogor maupun Betawi sama-sama menggunakan sayuran fresh alias dalam kondisi mentah tanpa melalui proses perebusan atau semacamnya. Namun isiannya berbeda. Asinan Betawi hanya berisi sayuran seperti kol, toge, daun selada, dan tahu. Dari segi kuahnya, asinan Betawi jelas berbeda dengan asinan Bogor. Asinan Betawi menggunakan kuah bumbu kacang. Cita rasa yang dihasilkan selain manis dan asam karena ada penambahan gula aren untuk rasa manisnya dan cuka untuk rasa asamnya. Ada satu rasa yang mencuat dan membedakannya dengan asinan Bogor, yakni rasa gurih dari kacang yang digiling halus. Ini kacangnya kacang Tuban, istilahnya kacang yang nomor 1, yang istilahnya kalau bisa dibilang kacang itu seperti kacang mede, gitu rasanya yang gurih-gurih gimana gitu ya. Dari rasa gurihnya itu udah terasa banget dari kacangnya. Dari gula aren, gula aren itu kita rebus dulu, tapi nunggu adem. Karena berasa banget kalau misalnya gula aren panas-panas kita olah, itu beda lagi rasanya. Dia manisnya nggak berkurang. Bukan manisnya kayak rasa manis jambu gitu. Kita bikin kuah yang dari air cukanya itu kita nggak terlalu terlalu banyak memakan cuka gitu. Oh, di Jakarta. Iya. Terciptanya asinan Betawi disebut-sebut dibawa pendatang dari Tiongkok, Arab, dan Jawa yang datang ke Batavia saat itu. Mereka membawa jenis bumbu dan rempah yang kemudian diakulturasikan menjadi sebuah kuliner bernama asinan. Misalnya saja pada bumbu kacang yang kental, bumbu ini merupakan khas dari Tionghoa dan cuka pengaruh dari masakan Betawi dan Jawa. Itulah mengapa diberi nama asinan Betawi. Sebenarnya gini ya, kalau Betawi ini dari yang saya pahami memang melting pot ya, tempat yang seluruh bangsa ras berkumpul pada saat itu. Apalagi pelabuhan Sunda Kelapa kan menjadi salah satu pusat ya untuk orang berdagang atau mengambil air bersih atau dia berjualan itu tadi ya. Jika dilihat, terdapat salah satu kesamaan mencolok antara dua asinan ini, yakni sama-sama menggunakan kerupuk mie sebagai pelengkapnya. Hanya saja ada perbedaan warna pada keduanya. Asinan Bogor menggunakan kerupuk berwarna putih, sedangkan asinan Betawi menggunakan kerupuk mie berwarna kuning, serta ditambah pula dengan kerupuk jadul berwarna merah. Kerupuk ini tidak hanya sebagai hiasan belaka, tapi justru memberikan tekstur renyah yang kontras dengan kelembutan sayuran dalam asinan. Ya, ini biasanya dari orang-orang Tionghoa, dia memasak disesuaikan dengan budaya atau bahan yang ada di tempat itu. Nah, jadi salah satunya dari kerupuk itu. Cuma kalau kerupuk di asinan Betawi dia ada kerupuk merah dan kerupuk kuning. Nah, kalau di asinan Bogor biasanya hanya kerupuk kuning saja. Kedua usaha keluarga ini, baik asinan Bogor maupun asinan Betawi hingga kini masih tetap menjaga kualitas rasa yang didukung dengan pemilihan bahan-bahan yang berkualitas. Maka tak heran, meski sudah berusia lebih dari 4 dekade, baik asinan Bogor maupun asinan Betawi hingga kini masih tetap eksis dalam popularitasnya. Hal ini tentu saja mencerminkan komitmen dalam menghadirkan layanan terbaik dan makanan berkualitas. Jadi, kamu lebih suka asinan Bogor atau Betawi?